Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di SCLC Podcast. Kali ini kita akan kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa. Beliau ini merupakan awardee salah satu scholarship. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Jadi tidak perlu berlama-lama, kita sambut, ini dia Miss Ida. Oke. Halo Miss Ida. Halo, Mr. Roni. Okay, so how are you, Miss? I'm good. Good. Oke. Ya, sekarang kegiatannya apa, Miss? Sekarang kegiatan saya mengajar sih dan pembinaan. Mengajar di mana nih, Miss? SDIT sama Cendekia. SDIT sama Cendekia. Mungkin sebelum kita ke pertanyaan yang lebih lanjut, saya persilakan Miss Ida untuk perkenalan dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jadi perkenalkan, nama saya Zubaidah. Biasanya sih teman-teman manggilnya Ustazah Ida. Oke. Saya kemarin baru balik dari Malaysia. Jadi saya melanjutkan studi di S2 saya di Malaysia, tepatnya Universitas Pendidikan Sultan Idris selama 1,5 tahun. Oke, berarti itu kemarin bagaimana prosesnya, Miss? Beasiswa berarti ya? Yeah, I got scholarships. Okay, you got a scholarship. Yes, I got okay, can you tell us what scholarship and yeah? Okay, actually, I tried to get scholarship many times, and okay. I never give up. Alright. So in the last, I tried NTB scholarships. NTB scholarships. Okay, so you mean that how many times you tried the scholarship? Actually NTB once tried, NTB but once. many kinds of scholarship, not just NTB. Okay. Seperti LPDP. Yes, LPDP, and then what the yes, AS. Okay. I haven't tried it. Okay, good one. Okay, berbicara tentang mendapatkan scholarship, it's not an easy thing. Of course, it's not easy. You have through a very long journey, ya, sangat panjang. Kemudian untuk bisa mencapai beasiswa itu, apa yang telah dilakukan sebelumnya, Miss? Okay. Yeah. For all my friends, Yeah. The many kinds of scholarship, one of have same. Okay. Same. Satu persamaannya, Okay. yaitu persyaratan bahasa Inggris. Alright. Okay. Even in our country, Indonesia, must be have TOEFL. TOEFL. Okay. Yes. So TOEFL is the key for the Yes, TOEFL is the key. Oke, baik teman-teman. Jadi Miss Ida bilang teman-teman harus mempersiapkan bahasa Inggris. Ya. Karena di dalam negeri pun, di Indonesia sekalipun, itu untuk mendapatkan beasiswa itu harus ada bahasa Inggris. Oke, baik. Jadi kemarin, Miss Ida ini berarti backgroundnya dari pendidikannya satu bahasa Inggris atau bagaimana? No, I'm in S1 saya biology. Biology, oke. Yes, biology education. Oke, alright. So, gimana sih struggle-nya bisa dapat bahasa Inggris? Karena banyak teman-teman itu pasti pengen dapat scholarship, tapi terkendala di TOEFL. Okay, Miss Ida nih, gimana perjalanan mendapatkan TOEFL ini? Oke. Selain belajar sendiri di rumah, maksudnya always listening, even news, berita, music, and even you watching a TV or movie without without subtitle. And the important one is always try to take course. Take course. Yes. Okay. Misalnya mencoba, dan saya selalu mencoba TOEFL prediction. TOEFL prediction. Yes. Oke, kemarin dengan Ustaz, dengan Mister. Oke, dengan kemarin ngambil TOEFL prediction sama saya dan juga Mister Emba ya. Ya, betul, beberapa kali, dan saya masih kurang, belajar lagi, coba lagi, masih kurang, dan seperti itulah. Dan jangan perhitungan dengan biaya, dan itu pasti akan balik ke kita. Benar, berarti selalu ada perjuangan di awal. Betul. Oke, berarti setelah mendapatkan TOEFL dan mencoba melamar beasiswa, dan akhirnya dapatlah beasiswa NTB. Oke. I heard that NTB scholarship have MUEK. Yes. Oke, gimana tuh lagi setelah dapat TOEFL ada MUEK lagi? Iya, betul. Iya. Jadi kemarin tes beasiswanya, tes bahasa Inggrisnya tidak hanya satu. Jadi untuk melamar beasiswanya itu ada tes lagi. Setelah lulus pun untuk masuk ke universitasnya ada lagi persyaratan bahasanya, seperti itu. Jadi memang bahasa
bahasa Inggris ini memang sangat penting untuk prepare well. Kayak prepare pertama yang harus kita prepare sebelum melamar beasiswa. Baik, oke. Oke. Jadi kemarin untuk masuk ke beasiswanya itu kan TOEFL saya pakai. TOEFL, Oke. baik. Setelah itu alhamdulillah lolos sampai tahap akhir. Ya. Ternyata kalau misalnya kita ke Eropa kan IELTS tuh. Ya. Ke Malaysia pun ada namanya MUET, Malaysian University English Test. Oke. So we have finished it. And the pattern IELTS and MUET is same. It's the same. Yes. Oke. Padahal sebelumnya belajar TOEFL ya. TOEFL. Oke. Oh, what is the MUET? And I so happy because ACLC can help me to prepare my MUET. Oke, jadi waktu itu juga di ACLC kita bantu teman-teman persiapan MUET. Baik. And then you know the difficult one in the MUET is we have get the theme and title, so we have to speak conversation with other friends. With other friends, Yes. okay, like A group. group discussions. Yes, group discussions. Okay. And ACLC facilities that. Okay, that simulation. Yes, that simulation. Jadi kemarin MUET-nya berarti dapat ya, guys ya? Yes, Okay, dapat. alhamdulillah. Oke, berarti itu kita berbicara mengenai perjalanan Miss Ida dengan bahasa dan juga MUET ya sebelum mendapatkan scholarship. Setelah scholarship pun harus ada tes bahasa lagi. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, Miss. Kemarin di Malaysia 1,5 tahun. Yeah. Oke, kenapa bisa secepat itu? Is because I got scholarship just for 1 year half. Oke, 1 year and a half. Oke, 1,5 tahun. Just 3 semester. Just 3 semester. Yes. If more than 3 semester, we have to pay ourselves. Baik. So we have struggle to finish it. Ya, oke, baik. Study hard. Study hard. Oke. Ya, berarti benar-benar di sana fokus belajar. Yes. Oke. 1,5 tahun. Kemarin kena situasi pas Ya, corona. kena. Saya kena, tapi alhamdulillah saya bisa menikmati Kuala Lumpur dan beberapa tempat itu satu semesternya. Saya kena di semester 2. Berarti Miss di 2019 ya? Iya, karena saya berangkat akhir 2018. Baik. Oke. Gimana cerita? Oke, can you tell us the happiest moment you have in Malaysia? Oh my god. I can't tell a long stories, but the important one is so good. So Just good. yes, the pembelajaran di sana itu sangat baik. Okay. It's not just in the class we study, but out of the class. Like pelatihan is always free Free, okay. from the college. Baik. Selalu tinggal mahasiswanya mau tidak daftar. Oke. Dan pembelajaran di sana dipanggil bengkel. Bengkel. Iya. What is bengkel? Bengkel itu pelatihan. Pelatihan. Jadi Okay. bengkel namanya bisa dipanggil bengkel. Okay. Dan bengkel-bengkel itu dipersiapkan bukan untuk yang melenceng dari pembelajaran, maksudnya untuk mempersiapkan tesis kita, Okay. bagaimana menyusun bagian-bagian part di tesis kita itu. Jadi itu yang membuat kita mempersiapkan, jadi cepat di semester 3-nya seperti. Berarti benar-benar di guide untuk ke Bagaimana kita analisis data dan semuanya. Oke, baik. Itu menurut Miss sangat menyenangkan karena membantu Yes, dan yang paling penting itu tidak ada biaya tambahan, maksudnya free dan dibayarkan oleh kampus. Jadi kita mau tidak ikutnya. Okay. How about the situation there? Oh, the situation is Do you feel the culture shock, something like that, or no? the culture shock is Yeah. the people around us is not just is so. Maksudnya biasa aja seperti kita, humble, baik gitu. Yeah. Tapi yang bikin saya ini adalah di sana subuhnya itu jam 6.15. Oke. Iya. Really? Iya, jam 6.15 itu masih gelap. Oh, masih gelap? Iya, subuhnya jam 6.15 dan maghribnya itu setengah 8 dan itu saya puasa kan pernah merasakan di sana. Iya, benar. Aduh, banget tuh setengah 8 harus menunggu. Karena baru berbuka. Iya. Oh, sangat berbeda berarti ya. Iya. Oke, baik. Selain kegiatan di kampus yang ikut pelatihan dan lain, ada kegiatan lain yang menarik?
Miss? Oh iya, di sana kita juga berkumpul dengan sesama Indonesia di PPI. Oke. Berarti benar-benar ngumpul sesama Membentuk beasiswa kegiatan, iya, bukan hanya di NTB saja, tapi kita juga bisa dari Riau, Oke. Kalimantan, kemarin juga saya kenal dengan dari teman dari Solo, seperti itu. Baik, oke. Kalau pengalaman yang mungkin agak sedikit berat mungkin dirasakan selama di sana apa, Miss? Tadi kan yang menyenangkan nih, sekarang yang agak sedikit berat mungkin apa yang dirasakan? Sedikit berat sih, tidak sih, cuman eksekutifnya itu karena kangen-kangen masakan dari sini sih. Kan, Oh, jadi beda ya? beda, jadi beberapa produk di sini itu tidak ada di sana. Seperti kayak harus bawa ke sini minyak kayu putih, itu tidak ada. Itu penting sebenarnya. Kemudian bakso itu tidak sama rasanya. Sate pun tidak sama. Cilok tidak ada. Tapi ada, tapi nggak sama rasanya. Bakso ada tapi tidak sama rasanya. Jadi sedikit berat dengan makanan. Iya betul. Tapi kalau situasinya teman-temannya itu dan kangen keluarga sih yang paling penting. Oke, just for your information, Miss Ida ini juga seorang ibu rumah tangga. Jadi kita perlu give applause ataupun thumbs up untuk beliau di tengah-tengah sebagai ibu rumah tangga juga mampu meniti karir, Miss ya. Itu luar biasa ya. Betul. Itu gimana sih, Miss, sampai berani mau kuliah ke luar negeri dengan adanya keluarga juga di sini kemarin itu gimana? Oh iya betul. Jadi sebenarnya ini saya tidak tahu ini rezeki saya ketika saya sudah menikah atau tidak, karena seperti yang saya katakan tadi bahwa saya sudah mencoba beasiswa itu semenjak saya single. Oke, jadi benar-benar motivasinya sudah motivasi saya dari dulu banget. Saya berpikir bahwa bagaimana ya rasanya mendapat pelajaran di luar negeri, berjalan di sana, berconversation dengan orang di sana yang asli, gitu. Bagaimana saya melihat Menara Kembar Tower, Menara Kembar. It's easy tapi memotivasi buat saya gitu. Tapi alhamdulillah keluarga mendukung. Alhamdulillah suami saya support banget. Dan dia bilang kalau ada kesempatan kenapa tidak diambil. Jadi bismillah. Walaupun kemarin saya berat banget karena tidak bisa balik dengan mudah. Karena COVID. Benar. Seandainya tidak COVID itu kemarin sempat saya balik. Itu tiket pesawat itu cuma 680.000. Lombok, Malaysia. Berarti karena COVID nggak balik? Tidak bisa balik selama 1 tahun. Selama 1 tahun? Iya. Tapi alhamdulillah semuanya ada hikmahnya. Iya. We go to the next question. Saya ini sedikit tertarik dengan pendidikan di Malaysia. Could you please tell us how's the facilities, how you run the class and something like that? I got this the good one. The library is good. Perpustakaannya itu sangat lengkap. Kemudian buku-bukunya itu sampai dengan 3-4 lantai. Dan itu besar banget per lantai. Dan yang paling penting itu adalah kelas. Kelas. Setiap kelas itu diatur dan dia sudah tersedia proyektornya. Jadi enggak kalau ada kelas baru dipasang. Jadi enggak. Jadi sudah setiap kelas itu ada. Dan yang paling ini kalau di sana tuh disediakan kalau kita stres banget ngerjain tesis, di perpustakaannya itu ada tempat kita menonton movie. Bioskop? Yes. Cinema, Yes, there is cinema di lantai 4-nya itu. Itu di library? Yes, di library disediakan tempat khusus dan many kinds of movie. And it's free. You just show your card. Student card. You can watch the kind of movie. Berarti benar-benar kayak selain kita mau belajar di situ juga kita difasilitasi dengan hiburan. Iya betul. Dan yang paling penting adalah dosennya itu sangat-sangat humble, baik hati, dan ketika kita minta tolong kapanpun, mereka they are ready to help us. Like friends lah. Like friends. Parents and friends. Walaupun itu dosen S2. Iya betul. Dan mereka itu sangat-sangat peduli ketika kita mendapatkan masalah. Dan dosen saya tahu kalau saya itu jauh dari suami. Beliau itu selalu memotivasi saya, tidak hanya membantu di pelajaran tapi di psikologi juga.
Berarti kemarin Miss ngambil jurusan apa nih Miss? I took the primary school. Primary It's primary school education. Oke, kalau di Indonesia namanya Pendidikan sekolah dasar. ya PGSD ya Ya. Miss ya. Kalau di sana pendidikan sekolah rendah. Sekolah rendah. Iya. Oke. Ya, berarti benar-benar. Oh ya, berbicara tentang tadi sedikit nyinggung bahasa Malaysia. Terus gimana itu? Kemarin Yusuf belajarnya bahasa Malaysia Yes. agak sedikit berbeda. Ya, jadi saya nyusunnya menggunakan bahasa Melayu. Oh, Melayu. Ya. Bukan dalam bahasa Inggris. Yes, Oke. bukan. They are to choose. Kita bisa menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Melayu. Oke. But I choose English. Hmm. Melayu. Melayu. Oke, itu gimana proses belajar Melayu itu lagi? Itu yang paling banyak dikoreksi oleh pembimbing saya bahasanya, dan perlu mungkin teman-teman di sini yang sering nonton Upin Ipin yang mau tujuan ke Malaysia, saya ingin memberitahukan sedikit informasi bahwa bahasa Upin Ipin dan bahasa pendidikan di Malaysia, bahasa formal pendidikan itu berbeda. Berbeda. Oke. Tahu nggak kalau kita ngomong berbeda di sana? Ah, Bercanggah. bercanggah, bukan berbeza. Iya, berbeza lain lagi. Berbeza lagi. Iya, karena itu bahasa pendidikan. Oke, baik. Apa tadi? Bercanggah. Bercanggah. Iya. Oke. Dan banyak lagi yang berbeda. Benar. Kalau P3K itu kotak kecemasan. Kotak kecemasan. Iya. Baik. Oke, berarti we have to worry. Yes, you Iya. have to study. And I have friend Ustazah Nisa. Iya. Yes, she told me that, oh my God, you tell me the truth, Oke. because it's so different with what I watch in Philippines movie Oke. and what she studied there. Oke, berarti benar-benar bahasa pendidikan sama bahasa film Yes. ya. Oke, mungkin bahasa film lebih dimudahkan. Iya, sehari-hari kan. Sehari-hari. Yes. Oke. Well, oke. Berarti benar-benar struggle lagi dengan bahasa Melayu. Iya, tapi insya Allah dosen di sana siap untuk membantu bahasa tersebut. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Oke. Bahasa Inggris aja bisa, pasti bahasa Melayu. Oke. Insya Allah. Ya, benar. Baik, itu tadi teman-teman cerita seru dari Miss Ida di Malaysia selama belajar di sana. Sekarang mungkin kita ingin kepo lagi nih apa yang dilakukan Miss Ida setelah balik dari Malaysia sekarang di Indonesia ya, atau di Sumbawa tepatnya. Sekarang kesibukannya apa, Miss? Sekarang kesibukannya mengajar, mengajar pembinaan lomba. Oke. Kemudian beberapa ikut kegiatan memotivasi teman yang lain, kemarin juga diundang. Oke. Seperti itu, membagi pengalaman. Berbagi pengalaman. Oke. You say mengikuti lomba anak-anak. Yes. Oke, I heard that Miss Ida ini membimbing anak-anak sampai tingkat nasional. Ya. Iya. Itu lomba apa? Oh. Gimana ceritanya tuh, Miss? Oke, saya sudah membawa anak lomba, membimbing anak lomba itu sejak 2018. Oke, berarti dari sebelum scholarship pun Ya, sudah. scholarship pun, dan saya ingin memberitahukan ke teman-teman juga perbanyak kegiatan yang positif. Oke. Misalnya kegiatan sosial atau misalnya membimbing lomba juga bisa, karena nanti ada sesi wawancaranya. Oke. Ya, di seleksi lomba itu selain kan pertama prepare bahasa Inggris tuh. Setelah lulus nanti ada wawancara. Nah, di wawancara apakah yang sudah kamu lakukan sebelumnya? Oke. Terus seperti itulah gambarannya nanti di wawancara, dan Oke. kita harus ada cerita kita, maksudnya pengalaman yang kita Benar. sudah lakukan. Nah, salah satunya itu. Nah, kemarin alhamdulillah ketika saya diwawancara, saya ditanya kenapa kamu pantas untuk dibiayai. Oke. Ini Iya, apa yang sudah dilakukan sebelumnya memangnya, seperti benar. itu ditanyakan. Dan saya alhamdulillah saya berkata bahwa saya sudah berhasil membawa bekali anak-anak ke Jakarta Oke. lomba sains Oh, tingkat nasional. oke, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan Iya. yang terakhir ada yang menangi anaknya ya? Ya, alhamdulillah ya. Oke. Saya lulus satu-satunya di NTB yang bisa ke nasional. Ke nasional. Oke, Iya. jadi luar biasa ilmu yang didapatkan sebelumnya, kemudian menempuh pendidikan S2 lagi, dibawalah ke Indonesia dan luar biasa ya. Alhamdulillah. Oke, berbicara tentang prestasi yang Miss Ida dapat membawa anak-anak ke tingkat nasional, apa nih yang Miss Ida ingin katakan ke teman-teman guru yang lain ataupun ke anak-anak di masa pandemi ini sekarang ini biar teman-teman semua lebih semangat? Oke. Ya. Untuk teman-teman guru dan anak-anak yang lain, di masa pandemi ini kita tidak boleh berputus asa atau misalnya kalah dari situasi karena virus tersebut. Kita bisa melakukan pembinaan atau kegiatan lainnya
walaupun menggunakan media Zoom ataupun dengan jarak jauh, tapi kita sudah ikhtiar melaksanakannya, sisanya serahkan. Yang penting kita sudah berusaha dan tetap semangat untuk belajar. Never give up. Ya, dan mengajar yang terbaik. Baik. Kemudian next question untuk teman-teman yang sedang berjuang mendapat scholarship nih, Miss. Baik yang mau mencoba MPDP, AAS, NTB dan beasiswa lainnya. Kira-kira apa nih yang ingin Miss katakan? Untuk teman-teman yang sedang berjuang sekarang, saya pernah merasakan itu dan jangan pernah menyerah. Entah kalau tidak sekarang, 1 tahun atau 2 tahun itu tetap mencoba dan jangan menyerah walaupun situasi misalnya sekarang single nanti sudah menikah bisa jadi. Yang penting sekarang adalah persiapkan diri. Yang pertama adalah bahasa Inggris karena setiap scholarship membutuhkan bahasa Inggris dan SLC siap membantu. Kita siap membantu teman-teman di Sumbawa. Kalau mau ke Eropa, bahkan kemarin saya ada yang prefer bahasa Inggrisnya untuk ke Cina. Even go to China itu menggunakan bahasa Inggris prefernya. Because it's the international. Because international language. Mas, pertama itu bahasa Inggris. Yang kedua adalah perbanyak kegiatan yang positif tadi. Karena setelah lulus beasiswa pun nanti ada sesi wawancara. Dan nanti akan ditanya apa yang membuat kamu, membuat agar kita membiayai pendidikannya untuk lebih lanjut. Terus apa akan kontribusinya ke depannya. Jadi untuk menjawab itu butuh pengalaman sebelumnya dan perbanyaklah kegiatan sosial, baik pembinaan ataupun kegiatan positif lainnya. Itu tergantung kita, background kita sendiri yang kita lakukan dengan baik. Biar ada cerita ataupun kita punya pengalaman. Even misalnya mengajar di perkampungan secara gratis itu sangat itu menilai plus malah. Benar, Jadi itu buat teman-teman yang scholarship fighter semua di luar sana, semoga saya dan teman-teman juga bisa mengikuti jejak Miss Ida. Amin. Beliau sekarang ini sudah berhasil lulus S2-nya, sudah kembali ke tanah air dan memberikan yang terbaik. Congrats buat Miss Ida. Thank you. And I say thank you so much for LCLC for helping me prepare myself. Jadi insya Allah SLC akan tetap membantu teman-teman untuk mendapatkan beasiswa. For all my friends, SLC is always help us and SLC waiting for you. Miss Ida, thank you so much for coming to SLC Podcast. Semoga cerita kita hari ini bisa diambil dipetik hikmahnya atau pelajaran dari obrolan kita sekarang. Buat teman-teman semuanya, tetap semangat. Tetap semangat berprestasi. See you on the next podcast from SLC. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.